Dua Sisi malam ini hadir dengan tema polemik nyanyian Ahok di kasus Pertamina dengan narasumber politisi Partai Gerindra Hendarsa Marantoko, politisi PSI Wiryawan, politisi PDI Perjuangan Ferdinand Huta Hayan, pegiat media sosial Eko Kuntadi, dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda, Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Kejaksaan Agung ini baru-baru ini membuka atau mengungkap dugaan kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina dari tahun 2018 sampai 2023. Melibatkan petinggi-petinggi dari Pertamina. Angkanya yang fantastis, 193,7 triliun rupiah. Jadi memang ini lagi ramai diperbincangkan ya, dan dipergunjingkan juga. Betul. Gitu, karena angkanya fantastis kan. Betapa tidak ya, ini merubah Pertalite menjadi ala-ala Pertalite dalam kurung Pertamax gitu. Kalau tahu kayak begini ya udah, kita ngapain ngantri di Pertalite? Iya, antri aja di Pertamax, isinya juga Pertalite, ala-ala. Iya, jadi itu ya, Pertamax adalah Pertalite versi nggak ngantri gitu maksudnya. Ya, itu. Tapi bukan itu yang pengen kita bahas malam ini. Apa tuh? Ahok yang pernah menjabat sebagai komisaris utama dari Pertamina, ini mau buka-bukaan soal skandal korupsi di Pertamina. Ya bagus dong, kalau misalnya bisa Ahok ini membuka, ikut serta juga membantu Kejaksaan Agung, agar apa? Kasus ini kita sepakat ya untuk menjadi terang benderang. Betul, tapi kenapa baru sekarang, Vi? Bukan saat Ahok ini menjabat sebagai komut dari Pertamina. Itu kan momennya lebih pas tuh. Ya, tapi ya apapun itu ya, ini kan dia itu hanyalah sebagai komisaris utama, bukan sebagai direktur utama. Kalau mau beres ini, dia harus jadi direktur utama. Yakin beres? Beres. Orang-orang yang masih itu lagi dari lembaga yang udah dibubarin. Iya. Udah langsung kita bahas lah. Langsung aja kita bahas malam ini. Ada siapa? Kalau dari saya nih, malam ini saya akan menghadirkan langsung Ferdinand Huta Hayan. Baik, dari saya ada Bang Hendar, silakan. Baik. Selamat malam Bang Ferdinand, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Saya langsung ke Bang Hendar Sam. Bang, jadi ada apa sebetulnya? Kenapa Ahok yang pernah menjabat sebagai komut ini kok baru buka-bukaan sekarang? Kenapa nggak saat menjadi pengawas dari Pertamina, dia buka-bukaan skandal korupsi dari komisaris utama Pertamina ini? Ya, ini kan menjadi pertanyaan dan menjadi menggelitik kita semua bagi orang-orang yang punya IQ-nya mungkin di atas rata-rata, ya, orang Indonesia. Ya. Karena legal reasoningnya itu udah jelas kalau sebagai seorang yang berada di dalam, beliau yang harusnya menjadi spotlight, ya kan, menjadi sorotan, ya kan, kinerjanya bagaimana. Nanti kita akan breakdown, ya kan, apa itu direktur, apa itu komisaris. Tapi saya akan tarik komut dulu. itu tidak bisa teknis loh, ingat loh. Oh enggak, kalau dia ngomong enggak gitu. Kalau dia ngomong enggak gitu. Jadi yang harus diketahui, memang komisaris utama itu, fungsi utamanya di Undang-Undang Perseroan Terbatas, karena BUMN itu tunduk kepada Undang-Undang PT, itu adalah melakukan pengawasan. Ya, seperti itu. Tapi itu bisa di breakdown ke bawah, beliau bisa memberi masukan kepada direksi. Masukan atau arahan? Masukan dan arahan juga. Dan itu dari sisi teknis ya. Tapi dari sisi politis, beliau ada representasi daripada presiden. Pemerintahan. Beliau ada representasi daripada the ruling party PDIP. Karena waktu itu beliau adalah kader daripada PDIP. Nah, oleh karena itu, akses beliau ini sangat luar biasa dan sangat besar sekali untuk apabila memang beliau tahu untuk mengungkapkan hal tersebut. Nah, saya akan ambil dua faktor ya, dua elemen. Kita anggap saja kalau beliau mengatakan bahwa
kita fokus ya di masalah Patraniaga ya. Kita fokus masalah Patraniaga. Adik-adik juga harus tahu semua. Masalah di Patraniaga ini pertanyaan cuma satu kepada Pak Ahok. Dia tahu nggak ada masalah di Patraniaga? Dia tahu nggak bahwa di ada blending atau ada oplosan RON 90 menjadi 92. Yeah. Nah, dia tahu tidak bahwa selama periode dia dan periode sebelumnya Pertamina ini saya bisa katakan dari zaman Orde Baru sampai dengan sekarang ini selalu menjadi bancakan. Selalu menjadi BUMN tanda kutip yang paling kotor di Indonesia. Ya kan? Kenapa Anda bisa bilang yang paling kotor? Ya Anda lihat saja, sekarang nggak usah jauh-jauh lah. Pejabat-pejabat Pertamina zaman dulu itu rumahnya di mana? Iya kan? Itu pejabat level-level middle loh. Dan berapa orang juga yang sudah berpakaian oranye kan begitu ya? Nah, yang berpakaian oranye itu cuma yang atas-atasnya, yang ke bawah-bawahnya kan enggak. Nah, jadi Anda mempertanyakan, Ahok tahu enggak gitu kan? Ya sekarang begini, makanya saya lanjutkan. Sekarang dia tahu atau tidak? Nah, kalau dia tidak tahu, artinya dia tidak melakukan fungsi pengawasannya sebagai seorang komisaris. Kan seperti itu kan? Dia nggak menjalankan gitu. Tidak menjalankan fungsinya kepada. Terima gajinya aja tapi tidak menjalankan itunya. Berapa banyak ya kan? 1 bulan dia mendapatkan berapa gajinya, berapa miliar. Kalau di podcast katanya berapa kok? Ratusan juta ya? 180 dan itu 170, itu 1 eman kalau dengan yang lain. Nah, kalau nanti saya lanjutkan dulu. Kalau dia tahu artinya ada pembiaran terhadap suatu tindak pidana di sini. Ahok melakukan pembiaran terkait ada praktek dugaan korupsi begitu ya? Ya kan dia sendiri ngomong seperti itu. Oke, silakan Bang Ferdinand. Ya, terima kasih. Saya tadi menyimak pendapat sahabat saya ini dan saya harus menggarisbawahi bahwa pendapat itu sangat awam sekali tentang apa yang terjadi saat ini di Pertamina maupun di Patraniaga. Saya ini begini-begini, saya adalah pendiri Energy Watch Indonesia. Sehingga saya paham apa yang terjadi. Jadi kembali kita kepada soal Ahok. Tadi beliau menyampaikan bahwa ada pembiaran, tahu tidak? Ahok itu dalam beberapa podcast yang kita lihat, kita saksikan, beliau itu bicara tentang apa yang terjadi di Patraniaga maupun di Pertamina. Terutama pada konsep metodologi atau sistem pengadaan barang jasa. Tidak bicara tentang BBM jenisnya, bagaimana produknya, bagaimana menghasilkan itu. Dan banyak masyarakat kita ini yang tidak paham bagaimana cara BBM RON 90 itu diproduksi menjadi ada, RON 88 itu menjadi ada seperti apa. Tahunya mereka RON 90 dibeli. Kalau mau tahu sekarang adik-adik nanti bisa cek. Di belahan bumi ini hampir sudah tidak ada kilang minyak yang memproduksi RON 90. Ya. Hampir sudah tidak. Jadi kalau soal Ahok dikatakan membiarkan, tidak. Ahok itu sudah menyampaikan berkali-kali untuk memperbaiki sistem tata kelola pengadaan barang jasa. Nah itu disampaikan dalam beberapa podcastnya untuk memperbaiki, termasuk bagaimana, kenapa tidak e-katalog segala macam. Tapi apakah ini di saat Ahok ini menjabat sebagai Komut Pertamina? Dilakukannya? Dilakukan. Kalau kita melihat bahwa Ahok sudah menyatakan menyurati Kementerian BUMN. Menyampaikan semua itu tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan beliau meminta untuk menghadap Presiden, Pak Jokowi tidak memberikan waktu sampai Jokowi lengser. Boleh saya tidak diberikan waktu. Boleh saya bantah. Jadi tidak bisa Ahok dikatakan tidak melakukan pengawasan. Ya, silakan. Ya, podcast dari Ahok tuh saya sudah nonton 3 kali berulang-ulang. Jadi rajin bro nonton. Ya karena saya untuk datang ke sebuah acara literasi saya harus kuat dong. Ya kan masalah itu. Masalah Patraniaga tidak pernah dijawab oleh Ahok, dia tahu apa tidak. Secara detail. Itu sudah pernah ditanyakan. Saya bisa confirm pada saat ini, dia tidak pernah, dia ngeles di situ. Jadi cuma ditanyakan, Pak pasal Patraniaga segala macam, dia ngeles. Dia bilang bahwa kinerja saya udah buat e-katalog, saya sudah kirim suratnya bukan masalah Patraniaga. Masalah yang lain. Jadi itu general, surat itu general, bukan hanya spesifik Patraniaga, tetapi general. Enggak ada. Kenapa tidak spesifik? Beliau itu adalah Komut Pertamina Holding. Patraniaga masih punya komut lagi, punya komisaris-komisaris lagi. Jadi beliau ini adalah Komut Holding. Artinya surat beliau itu melaporkan kepada Presiden melalui Kementerian BUMN itu secara general. Di situ disampaikan termasuk di Patraniaga, di Pertamina Kilang Internasional, Pertamina International Shipping, Pertamina Hulu, semua disampaikan apa yang makanya gini. Ulang-ulang nontonnya. Enggak, masalahnya beliau kan hanya menonton di situ, kalau saya kan mengetahui banyak di sana. Masalahnya gini, ya kan?
Saya fokus ke masalah Patra Niaga, ya kan? Ingin memfokuskan ke masalah itu dan masalah Ahok tahu atau tidak tahu, ya, dan bagaimana respon dia terhadap tersebut. Nah, teman-teman dari yang pro Ahok ingin melebarkan masalah itu ke soal kinerja dia yang masalah surat menyurat segala macam. Simpel pertanyaannya, masalah Patra Niaga ini dia tahu atau tidak tahu? Cuman itu aja. Ya jelas tahu dong. Makanya beliau menyampaikan supaya tata kelola pengadaan crude maupun BBM produk itu dirubah. Jangan sekali 3 bulan tender, tetapi beliau minta dimasukkan ke katalog. Minta supaya perusahaan asing menaruh barangnya di sini. Ada dong. Oh berarti Anda tidak 3 kali nonton. Kalau 3 kali nonton pasti menyimak. Ini pengetahuan Anda atau memang Ahok mengetahui betul soal Patra Niaga atau mengetahui betul soal tata kelola pengadaan barang jasa. Tetapi kalau soal produk saya tidak bisa bicara apakah Ahok tahu atau tidak. Tapi kalau saya sangat tahu. Gak tahu kan? Loh, bukan tahu tentang produk, tetapi soal tata kelola Ahok sangat tahu karena beliau adalah orang manajemen. Jadi beliau sangat memahami tentang tata kelola pengadaan barang jasa. Tetapi saya bilang soal produk BBM. Sekarang pertanyaan saya, kalau masalah tata kelola, kenapa dia tata kelolanya tidak diperbaiki? Beliau sudah minta diperbaiki, bahkan minta supaya dibuat katalog. Tidak, ternyata kan jebol juga. Tidak dilakukan katalognya. Tidak dilakukan, tapi jebol juga. Jebol kenapa? Juga. Karena sekarang, tidak dilakukan pengadaan barang jasanya melalui e-katalog. Kenapa dia tidak pada saat, saya simpelnya gini ya, ini ya secara politis. Kalau memang dia itu niatnya sungguh-sungguh. Baik misalnya. Baik sungguh-sungguh ya. Mencegah kebocoran ya kan, dia kan kalau di podcast tuh mukanya merah sampai marah. Macam dia yang pahlawannya kan gitu kan. Cuman kalau kita lihat, dia tuh sebenarnya gampang. Secara formal dia mungkin bisa surat menyurat, mungkin ya. Dia bisa kok sebagai politisi PDIP, the ruling party, temennya presiden, Pak ada yang nggak beres nih, saya mau sikat. Sudah, Pak Ahok sudah menyatakan dia minta waktu bertemu dengan presiden sampai Pak Jokowi selesai jabatannya tidak dikasih. Nggak ada. Bagaimana ini? Ini penyampingan isu itu di situ. Loh kok penyampingan isu? Tidak demikian. Itu yang kita sebut, ini yang kita sebut politis. Nah pertanyaan saya gini ya, saya balik lagi ke dasarnya. Kalau seumpama Kejagung tidak membuka masalah ini, ya kan? Ahok bersuara enggak? Itu masalahnya enggak ada. Ini pertanyaan. Itu masalahnya. Pertanyaannya kurang berkualitas. Oke, baik.